Enggak setuju. Sebenarnya kurang setuju ya. Setuju sih. Setuju sih. Jadi 35 ya? Nggak setuju sih. Karena melihat yang sekarang diterapin aja kan minimalnya 40 ya. Menurutku 40 itu udah cukup muda untuk di ranah nasional yang mengurusi seluruh Indonesia sih. Soalnya kan kalau misalkan batas minimalnya di 35 tahun berarti secara pengalaman di dunia politiknya pun kurang. Nah sedangkan kalau misalkan untuk jadi presiden atau wakil presiden itu dibutuhkan pengalaman karena kan ruang lingkupnya itu kan lebih ke nasional ya. Mungkin kalau umur presidennya lebih muda, jadi dia bisa lebih relate juga sama keresahan-keresahan anak muda. Bayangan belum, karena mumpung masih masa kampanye ya, jadi masih memilah-milah mana nih yang nanti akan menjadi calon pemimpin kita. Gibran kali ya. Sejumlah pihak menggugat ke MK, minta usia minimal Capres-Cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan 5 kepala daerah. Ini pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang digugat. Tanda tanya muncul, siapa sosok berumur di bawah 40 tahun yang ingin diloloskan sebagai capres atau cawapres? Ketua DPP PSI Dede Prayudi mengajukan gugatan pertama yang terdaftar pada 9 Maret 2023. Sementara gugatan kedua diajukan Sekjen Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana. Gugatan itu dilayangkan pada 2 Mei 2023. Sidang sudah beberapa kali digelar. Terakhir pada 1 Agustus 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Lalu apa yang mendasari mereka menggugat usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun? Kami intinya sih landasan filosofisnya adalah kami ingin membuka ruang sebesar-besarnya buat anak-anak muda. Supaya mengisi jabatan-jabatan politik, supaya anak-anak muda ini juga nggak apolitis lagi. Pada Undang-Undang Pemilu sebelumnya 2003 dan Undang-Undang Pemilu 2008 itu sudah menetapkan batas minimum usia Capres dan Cawapres itu 35. Partai Garuda itu dari dulu selalu bicara mengenai kekinian ya. Ya kalian bisa lihat sekjen kita itu kepala 3, ini ke-30 gitu ya. Meloloskan partai ini gitu kan. Ya kalau seandainya dikabulkan MK, ya bisa aja kita ajuin Gibran. Emang kenapa? Gak ada masalah kan? Karena ngelihat ya memang kan hasil kerja di Solo kan lumayan ya. Tapi memang rata-rata sih kalau yang anak-anak, bukan anak-anak ya, sebenarnya generasi muda kepala 3 ini memang cara pandangnya, cara mereka memimpin itu berbeda. Menerobos lah kekakuan dari birokrasi gitu. Sosok wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pun erat disangkutkan dengan gugatan usia Capres-Cawapres. Ini profilnya. Potret kebersamaan Prabowo dan Gibran akhir-akhir ini diduga merupakan manuver menuju Pilpres 2024. Tapi Gibran menampik. Begini responsnya. Gibran menegaskan umur dan ilmunya masih belum cukup. Dia ingin fokus di Solo. Bagaimana dengan negara lain? Mari kita lihat beberapa negara dengan pemimpin muda. Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia ini menjabat saat usianya menginjak 34 tahun. Ia dilantik pada 2019. Ia mulai berpolitik sejak 2006, lalu pada 2015 berhasil duduk di bangku parlemen. Vjosa Osmani yang menjabat pada usia 38 tahun merupakan presiden Kosovo yang tengah menjabat. Ia diangkat oleh parlemen Kosovo setelah meraup 71 dari 120 suara. Ia memiliki gelar profesor hukum. Jacinda Ardern yang menjabat di usia 37 tahun
yang memulai karir politiknya dengan bekerja di kantor Perdana Menteri Helen Clark. Namanya melejit saat menjadi wakil ketua Partai Buruh. Ia kini dikenal dengan kepemimpinannya yang progresif. Macron memulai karirnya dengan bekerja sebagai inspektur di Kementerian Keuangan. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2014 sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden pada 2017 saat usianya 39 tahun. Nayib Bukele dikenal sebagai pengusaha sejak remaja. Keluarga ayahnya merupakan imigran Palestina yang berpindah ke El Salvador. Sebelum menjadi presiden pada usia 38 tahun, ia merupakan wali kota Nuevo Cuscatlán dan wali kota San Salvador. Rata-rata pada pemimpin muda itu berusia di atas 35 tahun. Namun beberapa negara seperti Prancis memang menerapkan batas usia teramat muda bagi calon pemimpin mereka, yakni 18 tahun. Ya ini kan akhirnya juga tergantung kepada perkembangan masyarakat negara itu sendiri. Gitu. Amerika itu 35 tahun ya kalau nggak salah. Dan itu sejak konstitusinya dibuat loh. Singapura 45, Filipina 40, Prancis 18. Politik itu desain, ada arsiteknya, ada otaknya, intelektualnya. Saya termasuk mazhab yang tidak percaya bahwa politik itu kebetulan gitu. Tapi semua politik itu tentu ada desain by design, nggak ada yang tidak direncanakan. Iya, semua kalau wakil presiden nggak terlalu mata-mata nggak apa-apa juga ya. Wakil presiden kan selama ini Indonesia hanya bersenang, nggak perlu dikhawatirkan juga, Bang. Gimana pendapat kamu teman kumparan?